Bramantyo lahir di Yogyakarta 1 Oktober 1975. Hanung belajar film di Institut Kesenian Jakarta. Di sela-sela kegiatan membuat film, Hanung banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Saya selalu punya rutinitas, selalu pagi, selalu olahraga, gitu kan. Hal-hal yang jauh dari aktivitas saya, selalu olahraga, terus kemudian paling saya bermain PlayStation, terus tidak ada yang lain sebenarnya. Paling saya nonton film di rumah, gitu kan, atau kemudian kalau tidak ada film baru yang membuat saya tertarik di gedung bioskop, saya akan datang ke gedung bioskop. Jadi memang aktivitas saya memang seputar itu, rumah. Kalau keluar rumah ya paling ke kantor. Dua tempat itulah yang selalu saya kunjungi hampir tiap hari. Saya selalu suka buku sejarah. Makanya saat ini menjadi hal yang tepat sekali untuk saya belajar kembali sejarah. Sejarah kan soal sudut pandang kan. Dulu kan kita selalu dicekoki sejarah melalui satu sudut pandang saja. Sekarang kan kita banyak sekali sudut pandang. Sebagai sutradara produktif, Hanung Bramantyo tak pernah bisa diam. Kini Hanung tengah menyiapkan film tentang Presiden Soekarno. Karena kisah tentang Soekarno dirasa tak akan habis dalam satu film saja, film ini akan dibuat menjadi trilogi. Ya, Soekarno sebagai manusia, kita kembalikan lagi sekarang bahwa orang-orang, para founding father kita itu sudah terjebak pada mitos ya. Kita sudah melihat Bung Karno itu adalah seorang yang mitos, seorang yang nggak pernah salah gitu, salah seperti itu. Dan tokoh-tokoh orang-orang seperti itu. Pada saat saya membuat film Kiai Haji Ahmad Dahlan juga banyak yang tidak rela ketika saya menampilkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi manusia di situ, bahwa dia nangis, bahwa dia gelisah, gitu. Tidak rela semua. Dan mereka lupa bahwa Ahmad Dahlan itu bukan nabi, bukan malaikat. Nabi aja manusia, gitu kan. Ahmad Dahlan itu adalah manusia yang punya kegelisahan, punya rasa takut, juga gitu kan. Nah, ini juga saya kembalikan angle-nya kepada Soekarno sebagai manusia. Sama seperti film-film sebelumnya, Hanung pun siap menerima segala konsekuensi dari penggarapan film Soekarno. Ya, maksudnya seperti yang saya bilang tadi, apapun kalau kita membuat suatu karya gitu kan, selalu akan disikapi dua hal, yaitu suka dan tidak suka. Karena memang ya manusia kan punya pada prinsipnya kan punya keyakinan pemahaman tersendiri atas sesuatu gitu kan, sehingga ketika dia melihat atau menatap sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan dia atau pemahaman dia, itu pasti akan ada reaksi. Tetapi kembali lagi bahwa ini adalah sebuah tontonan, sebuah film yang mana ruang publiknya juga terbatas. Bukan sebuah tayangan televisi yang masuk ke dalam ruang-ruang publik, yang ruang-ruang privat sampai ke kamar mandi pun sekarang sudah ada televisi juga gitu kan. Artinya bahwa kalau misalnya masyarakat tidak suka gitu kan, atau tidak setuju dengan itu gitu kan, simple lah, tidak usah menonton, ya kan, tidak usah datang ke gedung bioskop, selesai kan gitu kan. Nah, tidak perlu harus kemudian menggalang berbagai macam cara untuk menggagalkan penayangan itu gitu, karena dianggap sebagai sebuah misi tertentu. Dalam setiap karyanya, Hanung selalu meletakkan harapan. Harapan saya sebenarnya masyarakat melihat bahwa film atau karya itu kan adalah sebagai sebuah cermin, gitu kan. Karena sifatnya cermin, maka kemudian kita bisa punya dua hal, mau melihat diri kita atau tidak. Karena film tidak bisa melakukan justifikasi tertentu, tidak bisa melakukan pembenaran. Film hanya memotret, gitu. Berbeda dengan
ustadz, ulama itu harus memberikan statement kebenaran itu seperti ini gitu. Tapi film tidak bisa memberikan kebenaran gitu. Film itu hanya memberikan perspektif, ini ada persoalan seperti ini gitu. Maka kemudian karya seni itu kan adalah sebuah cermin. Nah, kita kan kadang kalau bercermin kan seperti tidak terima kalau diri kita itu punya wajah yang buruk gitu kan. Yang salah apakah cerminnya? Enggak dong, diri kita sendiri dong. Nah, kadang-kadang masyarakat kita menganggap terlalu berlebihan, meletakkan harapannya kepada film, gitu kan. Film itu harus bisa memberikan misi, visi, apa segala macam itu. Salah alamat. Visi misi itu bukan untuk film, gitu kan. Film itu hanya memberikan perspektif.